Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya nih, bagaimana kabar kalian di rumah saat ini? Apakah semuanya sehat? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Baik anak-anak, jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus tetap terapkan kehidupan yang sehat. Di antaranya adalah selalu makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, selalu gunakan masker ketika kita keluar rumah. Keempat, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta istirahat yang cukup. Baik anak-anak, berbicara tentang istirahat yang cukup. Nah, siapa ya yang tadi malam sebelum kalian istirahat atau sebelum kalian tidur malam dibacakan dongeng oleh orang tua kalian? Ayo, siapa yang dibacakan dongeng? Atau mungkin kalian membaca buku dongeng sendiri? Nah, anak-anak, dari dongeng yang kalian dengarkan atau dongeng yang kalian baca, kira-kira kalian tahu nggak sih apa isi dari dongeng tersebut? Serta pesan moral apa yang terdapat dalam dongeng itu, anak-anak? Baik anak-anak, berbicara tentang dongeng, nah dongeng itu banyak sekali anak-anak. Kebetulan hari ini nanti Ibu akan membacakan sebuah dongeng untuk kalian. Nah, dongeng itu berjudul Burung Merpati dan Semut. Tapi anak-anak, sebelum nanti kalian mendengarkan dongeng yang akan Ibu ceritakan yaitu tentang burung merpati dan semut, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang sudah pernah melihat burung merpati? Ayo, siapa yang sudah pernah? Nah, selain itu, siapa yang juga sudah pernah melihat semut? Pasti dong semuanya udah pernah melihat semut? Nah, anak-anak, berbicara tentang burung merpati, kalian harus ketahui, jenis-jenis burung itu bukan cuma satu saja. Ada banyak sekali. Salah satunya yaitu nanti ada yang namanya burung Garuda. Oh iya, anak-anak, perlu kalian ketahui, burung Garuda itu dijadikan simbol lambang negara kita loh, yaitu negara Indonesia. Nah, selain itu, di dalam simbol itu nanti terdapat 5 sila Pancasila. Nah, anak-anak, 5 sila Pancasila itu tadi wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu terdapat pada sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satu bentuk pengamalannya adalah kita sebagai manusia di dalam kehidupan membutuhkan untuk saling berinteraksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Salah satu kegiatannya adalah terdapat pada kegiatan senam bersama. Namun anak-anak, karena saat ini kita berada di masa pandemi, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk senam bersama itu tadi. Tapi, senam bersama tetap bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Yaitu melalui virtual atau secara online. Nah, kebetulan anak-anak, pembelajaran kita hari ini nanti juga akan membahas tentang gerakan yang ada pada senam, yaitu kombinasi gerak dasar non lokomotor. Sehingga anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pesan moral yang terdapat pada sebuah dongeng. Kemudian, yang kedua, menyimpulkan arti lambang negara yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor pada senam. Dan bukan hanya itu saja anak-anak, pembelajaran kita hari ini nanti akan menggunakan model contextual learning. Baik anak-anak, langsung saja yuk kita masuk pada inti pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu minta buat kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan kalian dan juga alat tulis kalian ya. Nah, bagaimana? Apakah sekarang sudah disiapkan semuanya? Jika sudah, Ibu minta buat kalian harap memperhatikan atau mengamati penjelasan dari Ibu ya. Nah, anak-anak, jika sudah siap semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, yuk kita simak materi yang Ibu sampaikan melalui PowerPoint berikut ini. Baik anak-anak, langsung saja masuk pada materi kita yaitu tentang pesan dalam sebuah dongeng. Nah,
Pesan dalam sebuah dongeng ini seringkali kita sebut dengan amanat, yang dimana artinya pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Adapun karakteristik dari amanat ini adalah yang pertama, disampaikan pada akhir cerita. Yang kedua, berbentuk nasihat atau larangan yang berhubungan dengan tema cerita. Selanjutnya yang ketiga, disampaikan secara langsung atau tersirat melalui karakter tokoh cerita. Berikutnya adalah tentang tujuan dari adanya sebuah amanat di dalam dongeng. Tujuannya adalah agar si pembaca atau pendengar mau melakukan sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya mengidentifikasi pesan dalam sebuah dongeng? Caranya yang pertama adalah baca dan pahami terlebih dahulu cerita tersebut. Kemudian yang kedua, ambillah hikmah tertentu yang disampaikan oleh pengarang, baik melalui sikap maupun tingkah laku tokoh. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara menentukan pesan dalam sebuah dongeng? Yang pertama yaitu untuk hal yang bersifat positif, penulis biasanya menggunakan kalimat ajakan. Nah, yang kedua, untuk hal yang bersifat negatif, penulis biasanya menggunakan kalimat larangan. Serta yang ketiga, terkadang pesan moral juga terlihat dalam penutup cerita. Nah, itu tadi materi kita yaitu tentang pesan atau amanat yang terdapat di dalam sebuah dongeng. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan melalui PPT tadi, yaitu tentang bagaimana sih caranya mencari sebuah pesan moral yang terdapat pada sebuah dongeng. Nah, sekarang saatnya Ibu akan membacakan sebuah dongeng untuk kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap untuk mendengarkan dongeng yang akan Ibu bacakan, nanti jangan lupa setelah kalian menyimak dongeng tersebut, silakan kalian mencari pesan moral yang terdapat pada dongeng itu ya. Baik, langsung saja yuk kita simak dongeng yang berjudul tentang burung merpati dan semut. Burung merpati dan semut. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di suatu hutan kecil tempat tinggal hewan tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Terlihat seekor semut menikmati pemandangan dengan sangat riang gembira. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara aliran sungai yang sangat deras. Suara air sungai tersebut membuat semut menjadi penasaran. Lantas, ia memutuskan untuk menuju sungai hendak untuk melihat-lihat. Namun, tampaknya semut tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya sebab aliran airnya yang menjadi deras. Dam di du di dam 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 di du di dam dam di du di dam 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 di du di dam. Semut bersenandung dengan riang. Sesampainya di sungai, ia pun tampak takjub dengan pemandangan indah yang ada di depannya. Ia pun memutuskan untuk menuju ke tepi sungai, hendak untuk merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayangnya, si semut kurang berhati-hati, hingga ia pun terpleset dan tercebur ke dalam sungai itu. Air sungai yang deras menyeret tubuhnya yang kecil itu. Tolong! Tolong! Teriak semut. Namun, tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Suara semut tampak sangat pelan, sedangkan suara aliran sungai sangat keras. Dan dari kejauhan, terlihat seekor burung merpati sedang bertengger di atas pohon, menikmati pemandangan yang sangat indah. Ia pun melihat seekor semut sedang berusaha menyelamatkan diri dari derasnya air sungai. Wah, kasihan sekali semut itu. Aku harus menyelamatkannya.
kata burung merpati. Ia pun akhirnya terbang menuju ke tepi sungai dan memungut sebuah daun yang jatuh dari pohon. Setelah mendapatkannya, ia pun lantas terbang kembali dan menjatuhkan daun tersebut di dekat semut. Semut pun berusaha menggapai daun tersebut, dan ia berhasil menggapai daun tersebut. "Terima kasih burung merpati," kata si semut. Namun karena tergesa-gesa, burung merpati pun terbang hingga tidak tahu kemana arahnya. Dan beberapa hari kemudian, burung merpati pun terlihat bertengger kembali di sebuah dahan pohon sambil menikmati pemandangan yang indah dan sejuk. Namun, dari kejauhan terlihat seorang pemburu sedang mengincarnya. Pemburu itu pun mengarahkan senjatanya ke burung merpati, dan ia bergerak secara perlahan supaya merpati tidak menyadari kehadirannya. Dan ternyata benar, burung merpati tidak mengetahui kehadiran si pemburu itu. Ia pun bersiap-siap menarik pelatuknya dan mengarahkan ke burung merpati. Namun, tiba-tiba si pemburu tersebut berteriak kesakitan. "Aduh!" kata si pemburu. Ia pun akhirnya menjatuhkan senjata yang ia bawa. Dan ternyata ada seekor semut yang sedang menggigitnya. Ternyata betul, semut tersebut adalah seekor semut yang pernah ditolong oleh burung merpati. Sedangkan dari kejauhan, burung merpati pun mendengar teriakan si pemburu tersebut dan ia pun bergegas untuk terbang ke atas. Ia pun akhirnya menyadari bahwa ia baru saja lolos dari sebuah bahaya. Dari kejauhan, burung merpati melihat seekor semut sedang melompat dari tangan si pemburu. Ia pun akhirnya menyadari bahwa baru saja ada seekor semut yang telah menyelamatkan hidupnya. "Terima kasih semut," kata si burung merpati. Sedangkan di sisi lain, semut pun merasa bahagia karena ia bisa menyelamatkan si burung merpati dan membalaskan kebaikan si burung merpati. Anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan cerita dari ibu, yaitu sebuah dongeng yang berjudul Burung Merpati dan Semut, sekarang ibu meminta kalian untuk mencari isi dan pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Namun anak-anak, supaya kalian tidak kebingungan tentang bagaimana sih caranya mencari pesan moral itu tadi, ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang sebuah cerita dongeng yang berjudul Si Malin Kundang. Pada cerita dongeng Si Malin Kundang ini mengisahkan tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Mengapa dikutuk? Hal ini dikarenakan sang anak tersebut ia berani durhaka kepada seorang ibunya, sehingga membuat ibu itu marah hingga akhirnya ibu mengutuk anak tersebut menjadi batu. Tentu anak-anak tidak akan asing kan dengan cerita Si Malin Kundang ini? Mengapa? Karena cerita ini seringkali dibacakan oleh orang-orang terdekat kita. Nah, dari singkat cerita tentang Malin Kundang itu tadi, sudah bisa kita ambil pesan moral atau amanat dari cerita tersebut. Pesan moral yang pertama, yaitu kita sebagai seorang anak, jangan sampai bersikap durhaka kepada orang tua kita. Nah, yang kedua, kita jangan sampai membuat orang tua kita marah, sebab perkataan dari orang tua merupakan doa bagi kita. Nah, itu tadi anak-anak merupakan sebuah contoh tentang bagaimana caranya mencari sebuah pesan moral atau amanat yang terdapat di dalam dongeng. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah bisa?
Nah, anak-anak, judul dongeng yang tadi Ibu bacakan yaitu kan tadi tentang apa? Burung merpati dan semut. Nah, perlu kalian ketahui, burung itu bukan hanya ada burung merpati saja, akan tetapi masih ada banyak lagi tentang burung. Nah, salah satunya yaitu ada yang dinamakan burung Garuda. Berbicara tentang burung Garuda, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa burung Garuda itu dijadikan sebuah simbol lambang negara Indonesia, yang dimana di dalamnya itu memuat gambar tentang 5 sila Pancasila. Apa saja sih itu? Yang pertama, yaitu simbol berbentuk bintang. Nah, bintang yang berwarna kuning yang memiliki 5 sudut berlatar belakang berwarna hitam yang terletak pada bagian tengah, ini dijadikan sebagai lambang pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu simbol berbentuk rantai. Nah, pada simbol berbentuk rantai dengan latar belakang berwarna merah ini yang terletak pada sebelah kiri bawah dijadikan sebagai lambang pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yaitu simbol berbentuk pohon beringin. Nah, pada simbol berbentuk pohon beringin ini terletak pada kiri atas dan dijadikan sebagai lambang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, simbol berbentuk kepala banteng. Nah, pada simbol berbentuk kepala banteng ini terletak pada bagian kanan atas dan dijadikan lambang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, simbol yang kelima ini berbentuk padi dan kapas. Pada simbol ini terletak pada kanan bagian bawah dan dijadikan sebagai lambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, dari 5 sila Pancasila yang ada, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih bentuk pengamalannya? Contohnya, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengamalkannya dalam bentuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan. Bukan hanya itu saja, anak-anak. Bentuk-bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila itu masih banyak lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini akan menjadi tugas kalian karena Ibu meminta kalian untuk mencari apa saja sih bentuk pengamalan-pengamalan yang lain. Nah, nanti silakan kalian kerjakan pada format yang akan Ibu berikan kepada kalian. Bagaimana, anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian paham ya. Nah, menindaklanjuti tentang penjelasan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Walaupun begitu, kita juga penting untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah bisa melalui olahraga secara teratur. Dan bentuk olahraga tersebut adalah bisa melalui senam. Berbicara tentang senam, Ibu mau bertanya nih, hayo siapa anak-anak yang di rumah seringkali melakukan senam pagi? Nah, ketika kalian melakukan senam pagi, kalian tahu tidak gerakan apa saja yang kalian lakukan itu? Apa sih nama-nama gerakan itu? Ayo, siapa yang tahu? Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang gerakan-gerakan yang ada pada senam, Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint. Nah, Ibu minta kalian mengamati PowerPoint yang akan Ibu sampaikan ya. Yuk, langsung saja simak PowerPoint berikut ini. Sebuah gerakan yang ada di senam. Nah, gerakan tersebut dinamakan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Apakah kalian tahu apa itu kombinasi gerakan dasar non-lokomotor? Nah, jadi pengertiannya adalah gabungan dari gerakan dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Bagaimana sih bentuk-bentuk gerakannya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contohnya, yaitu ada gerakan meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar tubuh. Untuk selanjutnya,
Salah satu olahraga non-lokomotor ialah senam, yaitu dengan gerakan dasar mengayunkan, membungkuk, dan menekuk. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu baru saja sampaikan kepada kalian melalui PowerPoint? Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu memiliki sebuah video. Nanti silakan kalian amati video tersebut, yaitu tentang kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Bagaimana? Apakah kalian sudah penasaran? Jika sudah penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama, anak-anak bisa menirukan atau melihat contoh yang ada di sini. Pertama adalah gerak atau badan berdiri tegak terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak sambil menirukan ya, sambil mendengarkan dan melihat video ini. Badan berdiri tegak, kemudian yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang seperti ini anak-anak. Nah, sudah bukan? Nah, sekarang yang ketiga adalah putar badan ke kanan dan ke kiri ya. Nah, seperti ini ya, putar ya. Lakukan 8 kali ya, anak-anak, 8 kali hitungan. Nah, kemudian ini gerakan yang ketiga anak-anak. Yang keempat adalah badan kembali berdiri tegak lagi ya. Selanjutnya, rentangkan kedua tangan ke depan seperti ini ya, lurus ya depan. Nah, kemudian kita masuk gerak berikutnya, kemudian sentuh kaki menggunakan tangan seperti gambar di sini. Lalu putar badan ke bawah, membungkuk ya. Nah, gerakannya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian putar badan ke kanan bawah seperti ini. Salah satu tangan bisa menyentuh kaki dan salah satu tangan di atas, dan gerakkan seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk gerakan putar badan ke kiri bawah, lakukan berapa kali anak-anak? Ya, pintar sekali, 8 kali hitungan. Nah, yang berikut anak-anak, meliukkan badan ke atas atau melintingkan badan. Anak-anak berdiri seperti pada gambar di sini. Kemudian meliukkan badan ke atas, melentingkan badan ya. Seperti ini anak-anak untuk gerakannya. Nah, sekarang anak-anak untuk gerakan meliuk dan memutar yang kedua. Nah, yang pertama anak-anak berdiri tegak kembali. Ya, kemudian rentangkan tangan ke samping ya, sambil bisa diputar tangannya ya, putar ke depan atau putar ke belakang. Nah, kemudian selanjutnya putar. Kalau anak-anak tadi memutar ke depan, sekarang putar ke belakang ya, gitu. Selanjutnya untuk gerakan yang keempat, anak-anak berdiri tegak kembali ya, kemudian rentangkan kedua tangan di atas ya. Nah, rentangkan dua tangan di atas, lalu liukkan badan ke kanan dan ke kiri ya, seperti ini. Anak-anak bisa mengulanginya sampai 8 kali hitungan ya. Seperti itu anak-anak, dan kita lanjutkan untuk gerakan berikutnya, yaitu liukkan badan ke kanan atas dan kiri atas. Seperti apa? Ya, anak-anak bisa lihat gambar di sini. Kemudian gerakan ya, satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Nah, menyentuh kaki salah satu, lalu pindah kaki satunya ya. Seperti ini anak-anak. Kita lanjutkan untuk gerakan yang ke-8 atau yang berikutnya, yakni meliukkan badan ke atas sambil melentingkan badan ya. Seperti apa? Gerakannya seperti ini ya. Luruskan badan ke arah belakang atas ya. Seperti itu anak-anak untuk materi memutar dan meliukkan badan hari ini ya. Bagaimana anak-anak? Dari video yang sudah Ibu tampilkan, kalian pasti sekarang lebih paham kan ya tentang kombinasi gerak dasar non-lokomotor? Tentu, pasti kalian akan lebih paham lagi. Untuk selanjutnya, Ibu meminta kepada masing-masing anak, silakan kalian mempraktekkan
kombinasi gerak dasar non-lokomotor yang sudah dipelajari pada hari ini dalam bentuk sebuah video. Dan nanti silakan video tersebut dikirim ke ibu ya. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya. Yuk, mari bersama-sama dengan ibu kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu tentang pesan moral atau amanat yang terkandung dalam sebuah dongeng. Nah, anak-anak, jadi di dalam dongeng tersebut pasti ada pesan moral atau amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca atau pendengar. Bagaimana sih caranya untuk mengetahuinya? Caranya adalah kita harus memahami terlebih dahulu isi dari dongeng tersebut. Nah, jika kita sudah mengetahui, kita akan mengetahui kembali apa sih pesan moral atau amanat yang disampaikan oleh pengarang kepada kita. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, tadi setelah kita mempelajari tentang dongeng, kita tadi sudah mendengarkan sebuah dongeng yang berjudul apa? Burung merpati dan semut. Nah, jenis-jenis burung bukan hanya ada burung merpati saja, akan tetapi tadi juga tentang apa? Burung Garuda. Nah, perlu diketahui anak-anak, tadi kita mempelajari bahwa burung Garuda itu disimbolkan sebagai lambang negara Indonesia. Nah, tadi kita juga mempelajari bahwa di dalam simbol burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia juga terdapat simbol-simbol dari 5 sila Pancasila, yang dimana Pancasila ini isinya itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu setelah kita mengetahui bahwa di dalam pengamalan sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu memerlukan berinteraksi kepada orang lain. Nah, salah satu kegiatannya adalah kita melakukan kegiatan senam bersama. Nah, tadi apa anak-anak? Di dalam senam terdapat gerakan apa? Yaitu kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Baik anak-anak, itu tadi merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajarannya sangat menyenangkan? Semoga menyenangkan ya. Selanjutnya anak-anak, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Untuk soalnya, nanti silakan kalian unduh pada link berikut ini ya anak-anak. Tapi, jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian mengerjakan soal evaluasi tadi, kalian kerjakan secara mandiri. Kenapa? Supaya kalian bisa mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Caranya adalah dengan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, serta cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran kita. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.